Kami sudah mempersiapkan diri, bahkan ada beberapa bakal calon yang komunikasi, dan yang lebih penting adalah tidak hanya bakal calon, jadi bakal calon yang bisa memenangkan dalam kontestasi pilkada ini nanti. 5 calon, 5 orang yang mendaftar di penjara. Ya. Itu siapa, Mas? Siapa? Itu penting ini sekali. Ada incumbent, ada Bupati lama, Bu Ana, ada Bu Nurul, ada kader kita sendiri. Sampai digit berapa, Mas Gur? Biaya politik, biaya untuk jadi bupati? Menurut ukuran saya, paling tidak untuk menjadi seorang bakal calon itu minimal harus ada di angka 50 miliar. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah kapasitas, kompetensi seseorang untuk menjadi figur sosok pemimpin yang betul-betul bisa ya menjadi pemimpin yang baik. Bagi kita, ini kan kontestasi pilkada ya. Pertarungan itu akan lebih menarik ketika ada 2 atau 3 pasang orang calon. Calon yang seperti apa yang dipilih? Apa tadi yang berpotensi tadi? Oke, selamat siang sahabat Radar Bojonegoro. Jumpa lagi di podcast Jawa Pos Radar Bojonegoro. Ya, sebuah program nanti yang akan mengedukasi, memberikan inspirasi, memberikan informasi kepada kita semua. Oke, seperti edisi sebelumnya, hari ini kita akan mengupas tentang lika-liku pilkada Bojonegoro ya. Dimana kita ketahui pilkada Bojonegoro ini sudah mulai terasa, di mana-mana sudah ada calon yang ini, calon yang itu. Lah ini seperti apa persiapan para partai politik ini menghadapi pilkada ini, calon yang diusung seperti apa. Telah hadir bersama kita narasumber yaitu Bapak Syukur Priyanto, Ketua DPD Demokrat Bojonegoro. Selamat siang, Pak Syukur. Selamat siang, Mas Sim. Mas Syukur. Oke, Pak Syukur. Langsung saja, Pak Syukur. Menghadapi pemilu bupati, pilkada bupati 2024 tahun ini ya, November mendatang, Mas Syukur. Ini persiapan Partai Demokrat ini seperti apa? Apa aja, Mas? Baik. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa hampir di seluruh kabupaten kota di seluruh Indonesia dalam waktu dekat atau tepatnya bulan November ini kan akan melaksanakan pilkada maupun pilgub secara serentak ya. Sudah barang tentu banyak persiapan yang harus dilakukan baik oleh pemerintah sendiri, KPU maupun partai politik. Nah, kita sebagai bagian dari partai politik tentu menyambut proses atau tahapan pilkada ini dengan gembira tentunya, karena kita sebagai salah satu partai di Kabupaten Bojonegoro yang memang pada tahun ini mempunyai 5 kursi, tentu harus mempersiapkan diri sebagai bagian dari partai yang akan mengusung bakal calon di pilkada yang akan datang. Memang kami sudah mempersiapkan diri, bahkan ada beberapa bakal calon yang komunikasi dengan kami DPC, dengan DPP secara langsung ataupun DPD di dalam rangka untuk mendapatkan dukungan, mendapatkan surat tugas, ataupun bahkan akan sampai pada tataran mendapatkan rekomendasi. Tetapi sampai dengan detik ini yang kita lakukan proses melakukan survei, penguatan kader, dan juga meminta dukungan surat tugas kepada DPP untuk memang beberapa calon yang memang sudah ikut ambil bagian mendaftar di Partai Demokrat kemarin. Partai Demokrat ini kemarin melakukan penjaringan. Ya. Ada berapa yang mendaftar? Jadi secara administrasi kemarin ada 5 orang yang ingin ikut ambil bagian di dalam rangka mendapatkan surat tugas ataupun rekomendasi dari Partai Demokrat. Dan ke-5 nama ini memang sudah kita sampaikan kepada DPP, termasuk dengan latar belakangnya, kapasitas dan kompetensi masing-masing. Ya. Di tingkat DPP ini sedang dilakukan pencermatan dan juga penggodokan mana di antara 5 ini yang memang punyakan dan juga berpeluang untuk menjadi bakal calon. Dan yang lebih penting adalah tidak hanya bakal calon, jadi bakal calon yang bisa memenangkan dalam kontestasi pilkada ini nanti. Oke. 5 calon, 5 orang yang mendaftar di penjara. Itu siapa, Mas? Siapa? Itu penting ini sekali. Jadi 5 orang ini sudah saya sampaikan semuanya. Jadi ada incumbent, ada Bupati lama, Bu Ana, ada Bu Nurul, ada kader
kita sendiri, karena ya kader kita sendiri adalah dari internal Demokrat, tetap harus ada yang harus disampaikan ke DPP. Masa dari luar kita terima kok sendiri ya. Terus ada beberapa orang, ada Pak Edi dan juga ada Pak Wahyu, dan memang ada beberapa orang yang memang komunikasi langsung sama DPD sama DPP, dan itu pun kita sampaikan secara terbuka. Oke. Kenapa Partai Demokrat itu gini Pak, tidak langsung mengusung kadernya sendiri aja? Kenapa harus penjaringan dulu? Jadi begini, kenapa Partai Demokrat tidak bisa mengusung kadernya sendiri? Kita juga tahu bahwa untuk memberangkatkan menjadi bakal calon, ini kan kita butuh 10 kursi anggota DPR. Kita menyadari karena pada pemilu kemarin Partai Demokrat hanya bisa meraih 5 kursi, dan ini tentu menjadi kajian dan juga menjadikan perhatian bagi kita, kenapa kita tidak langsung mencalonkan kadernya sendiri. Tentu banyak hal yang dipertimbangkan, selain kapasitas dan juga kompetensi dan juga yang lain, kan yang menangnya, kita juga masih membutuhkan dukungan ya dari partai-partai yang lain yang memang secara visi, secara chemistry ini mempunyai kesamaan untuk memberangkatkan bakal calon, dan ini lebih penting. Makanya kita komunikasi dengan partai-partai lain, kita godok, kita diskusi bersama, mana di antara partai-partai ini yang secara chemistry, kebersamaan, membangun persepsi yang sama untuk memberangkatkan bakal calon yang memang betul-betul punyakan dan dinikmati dan diinginkan masyarakat Bojonegoro selama 5 tahun ke depan. Targetnya Partai Demokrat di pemilu bupati ini apa? Di Pilkada Bupati besok? Jadi target kita terus terang, siapapun nanti yang akan direkomendasikan DPP dan yang akan kita berangkatkan secara bersama-sama, tentu bisa memenangkan kontestasi pilkada di Kabupaten Bojonegoro ini. Siapapun yang akan kita berangkatkan, tentu besar harapan kami ini betul-betul bisa diterima oleh masyarakat, didukung, dan bahkan bisa menjadi pemenang pada pilkada yang akan datang. Apa nggak ingin Demokrat ini mengusung, mungkin memberangkatkan calonnya mungkin jadi wakil atau jadi bupati, gitu aja? Nggak target seperti itu? Atau emang target sudah kita dukung yang menang gitu? Kita dinamis sekali, kita dinamis. Kalau kita menyadarilah kalau kita bicara kader sendiri memang banyak hal yang harus dipertimbangkan. Kalau kita target tidak ada, tetapi apa yang terjadi komunikasi lintas partai bakal calon ini masih sangat dinamis sekali. Bisa saja mungkin bisa kita target seperti itu, tapi itu kan tidak menjadi target yang harga mati. Dalam arti kondisional, politik itu kan tidak bisa kaku ya. Jika memungkinkan ya berangkat. Ya, jika memungkinkan. Kalau toh tidak memungkinkan, bagi kita tidak ada masalah. Jadi karena memang porsi kursi kita seperti itu, kalau memang ada peluang dan memungkinkan, tidak ada masalah bagi kita ya. Tapi kalau tidak ada kemungkinan, ya apapun bentuknya, kami ingin yang terbaik buat Bojonegoro gitu. Oke. Pertimbangan dari Partai Demokrat menurunkan rekom itu calon yang seperti apa yang dipilih? Apa tadi yang berpotensi tadi? Ya. Jadi memang salah satu pertimbangan yang memang menjadi pertimbangan utama adalah satu, yang terpenting adalah popularitasnya sampai jauh mana, tingkat keterpilihannya seperti apa, kans menangnya lah kalau orang bilang kans menangnya sampai jauh mana. Nah, kita memberikan bakal calon tentu yang pengen punyakan dan peluang menangnya cukup tinggi. Dari sisi survei pasti sangat mumpuni. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah kapasitas, kompetensi seseorang untuk menjadi figur sosok pemimpin yang betul-betul bisa ya menjadi pemimpin yang baik di Kabupaten Bojonegoro dengan segala kapasitas dan juga kekayaan, kemampuan yang dimiliki Kabupaten Bojonegoro ini kan sangat luar biasa. Anggaran yang besar. Angka 78 triliun ini kan ya sangat luar biasa. Lah tentu di sini butuh figur seorang pemimpin yang betul-betul bisa menata, mengelola dan mengelola sehingga kemampuan duit yang dimiliki ini betul-betul bisa dirasakan, dinikmati oleh seluruh kelompok elemen masyarakat Bojonegoro. Oke. Berarti pertimbangannya itu tadi mungkin popularitas, elektabilitas itu ya. Pertimbangan rekom itu akan jatuh ke situ. Iya. Oke. Dan tidak kalah pentingnya adalah kapasitas kemampuan logistik ini jauh lebih penting juga. Oh gitu. Iya. Karena kalau saya melihat memang
masyarakat Bojonegoro ini bisa saya katakan 70-80% masih transaksional. Dalam hal politik. Iya, logistik ini menjadi satu kesatuan yang memang tidak terpisahkan. Jadi secara kapasitas, kemampuan, elektabilitasnya itu juga bagus, tapi yang tidak kalah pentingnya adalah kemampuan logistik yang memang memadai untuk ukuran Kabupaten Bojonegoro yang dengan jumlah pemilih yang 1 juta lebih ini. Ya. Oke. Partai Demokrat sudah melakukan survei untuk mendeteksi calon-calon mana yang kira-kira potensi atau sudah atau belum Mas? Kira-kira? Iya, yang punya kan dan potensi saat ini yang muncul ya pasti itu aja. Satu ada, bisa saya sebut namanya? Bisa. Ya, Nah. ada mantan bupati, Bu Ana, kemudian Abu Sekda, Ibu Nurul, dan kemudian ada beberapa tokoh yang memang saat ini nampaknya masih belum mau disebut namanya, masih belum muncul, dan kami melihat dia juga ada potensi. Itu bergerak, artinya bergerak sudah menampakkan diri belum? Belum. Jadi belum menampakkan diri secara vulgar, tetapi kelihatan sekali tanda-tanda itu. Politik ini kan dinamis ya, apalagi waktu ini masih bulan Mei, Juni, Juli, Agustus. Pendaftaran itu kalau lewat jalur partai kan masih pada bulan Agustus. Artinya peluang itu masih sangat ada dan sangat memungkinkan sekali. Mungkin sekali. Dan kita mendeteksi ada beberapa figur yang memang akan melakukan itu. Oh gitu. Pak Syukur, kira-kira menurut Pak Syukur, mungkin prediksinya Pak Syukur ini kira-kira Pilkada Bojonegoro ini diikuti berapa paslon? Kalau melihat tokoh-tokoh yang jenengan sebutkan tadi, mungkin yang elektabilitasnya tinggi ya. Saya pikir prediksi saya minimal 2 pasang calon. 2 pasang calon. 2 bisa 3. Resikonya seperti apa kira-kira ketika nanti hanya 2? Bisa dibayangkan mungkin betapa ketika pilkada ini diikuti oleh 2 pasang calon, tentu suasana pemilu, suasana pilkada itu akan terasa sangat panas. Jadi kalau 3 calon mungkin lebih dingin, karena kalau 2 calon itu pasti pemilih akan terkotak-kotak menjadi 2, grupnya A, grupnya B, gengnya sana, gengnya G. Tetapi kalau ada 3 itu mungkin lebih soft lagi. Kalau enggak ini bisa ada opsi lain kan seperti itu. Tapi sekali lagi bahwa politik ini masih dinamis ya, semuanya masih mencair lah, dan masih bisa terjadi lah hal-hal yang memang akan terjadi nantinya. Ini kan kira-kira Demokrat belum menurunkan rekom. Belum. Kira-kira ini rekom itu akan turun kapan? Jadi sebagai syarat rekom itu salah satunya adalah biasanya rekom itu turun itu mesti sudah ada hasil surveinya. Terus hal hasil survei dan lain sebagainya ya itu menjadi salah satu parameter yang penting. Tingkat keterpilihan seseorang, kesiapan seseorang itu menjadi salah satu item yang sangat penting. Kemudian yang kedua adalah Demokrat juga akan memperhatikan ini nanti akan gandeng dengan partai apa. Kan nggak bisa dong Demokrat cuma 5 kursi menurunkan rekom padahal kita belum punya. Iya, pasti. Jadi kita akan memberikan opsi koalisi ini pasti dibangun secara bersama-sama, karena Demokrat 5 kursi ditambah partai A misalkan 5 atau 6 kursi ya kan. Mungkin ada 2-3 partai lah. Itu baru disusun secara bersama-sama bahwa untuk menurunkan rekomendasi itu sudah ada pasangan koalisinya. Dan partner koalisinya. Kalau belum ada partner koalisinya ya tidak mungkin kita menurunkan rekom. Oke. Prediksi Pak Syukur ini ada 2 paslon atau mungkin potensi 3 enggak? Ada potensinya bisa menjadi 3 lah. Ada potensi 3. Ya. Karena masih dinamis sekali, karena di mana di sini ada PKB yang mendapatkan 13 kursi, ada Gerindra yang 8, ada PDIP yang 6, kemudian ada partai Demokrat, ada Golkar yang sama-sama punya 5, kemudian ada partai-partai yang lain. Jadi untuk 3 pasang calon itu masih sangat memungkinkan. Masih cukup untuk membuat poros-poros tersendiri. Oke Pak Syukur. Kita sedikit mengulas tentang tadi Pak Syukur, logistik Pak Syukur. Kira-kira ini kalau ada logistik seperti itu, kira-kira berapa biaya untuk menjadi calon bupati itu mahal nggak Pak Syukur? Kan gitu. Belum kita logistik Pak Syukur. Saya pikir
kalau angka pasti kita tidak bisa sebut lah, tetapi kita bisa mengkalkulasi bahwa seorang anggota DPR ini kemarin terpilih, ya. Seorang anggota DPR ini terpilih, ini tidak cukup di angka 2 miliar. Tidak cukup 2 miliar. Ya, bisa 2 sampai 3 miliar. Karena apa? Di mana untuk menuju pemilihan itu butuh yang namanya sosialisasi, butuh yang namanya kampanye, butuh di kampanye secara langsung, kampanye penyediaan sosial, mengumpulkan tokoh. Itu di dapil Pak Sugeng? Iya, bahkan mungkin membantu beberapa orang yang memang atau kelompok masyarakat ataupun yang memang perlu dibantu didatangi. Memberikan bantuan sosial. Iya, memberikan bantuan sosial. Tidak mungkin dong seorang calon datang hanya orang tok, butuh ngasih makan, butuh apa dan lain sebagainya. Ini kan juga butuh berbulan-bulan anggaran dan waktunya juga sangat panjang. Nah, di luar itu memang untuk mendapatkan rekomendasi partai ini kan juga tidak mudah. Ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan, ada hasil survei, ada kajian sampai jauh mana kemungkinan menangnya. Karena masing-masing partai pasti punya standarisasi sendiri bahwa seorang itu akan terpilih ketika memenuhi kriteria ini atau seseorang. Nah, ini tujuannya apa? Karena saya yakin seluruh partai politik di Kabupaten Bojonegoro ini pasti menginginkan pasangan calon yang diusung itu menang. Nah, tentu salah satu hal yang paling dipertimbangkan adalah kesiapan dari logistik yang dimiliki oleh bakal calon ini menjadi penting. Nah, memang kalau boleh saya bandingkan, kalau ketika kita bicara pemilu legislatif sama pilkada, ya, ini memang tidak sama persis. Ya, kalau pemilihan umum, pemilihan DPR ini lebih mengedepankan kepada transaksional lah ya. Tinggi banget itu. Ya, transaksinya sangat tinggi sekali, kental sekali. Tapi ketika kita bicara pilkada, ya saya pikir semi lah. Ketokohan juga penting. Jadi ketokohan ini menjadi hal yang penting. Kemudian saya pikir transaksional itu saya yakin kan pasti berpengaruh sekali. Ketokohan dan transaksional. Tapi kalau pilek itu lebih mengedepankan ke transaksional, saya pikir. Apa emang pilek itu legislatif itu nggak kenal, Mas? Memang figurnya nggak begitu dikenal. Nggak seperti itu. Sebenarnya rata-rata figur itu kenal, tetapi masyarakat itu kadang lebih memilih disuguhkan kepada pilihan yang memang sama-sama. Misalkan begini, di satu desa, pada proses pilek kemarin, yang tarung untuk mendapatkan dukungan ini lebih dari 2, 3, 4 orang. Satu partai bisa 2 sampai 3. Nah, kalau partainya jumlahnya misalkan 10 atau 15, berarti satu desa itu ada 40 sampai 50 caleg yang bertarung untuk mendapatkan dukungan di situ. Nah, akhirnya apa? Mestinya ada sebagian masyarakat yang memang idealis. Ada sebagian masyarakat yang pengen menentukan pilihannya itu pada sosok yang memang dianggap layak dan pantas untuk menjadi anggota DPR. Tetapi karena terbentur oleh situasi itu, akhirnya lainnya menawarkan. Ada yang menawarkan sembako, ada yang menawarkan duit, ada yang menawarkan inilah ini akhirnya jadi beda. Jadi kadang ini money politik ini kan kadang mungkin sebagian orang tidak diinginkan tetapi karena situasi dan kondisi faktanya begitu, memaksakan orang akhirnya harus menerima itu. Apa nanti pilkada bupati nanti akan diwarnai seperti itu juga? Kalau pandangan saya ya, atau kalau pilpres kemarin nggak ada? Ada agak beda tipis. Ya, kalau pilihan presiden ini kan ketokohan lah, emosional lah. Ini kalau pilihan bupati ini saya pikir semi. Ketokohan juga penting. Ini sudah mulai terkotak-kotak bahwa ini senang ini lah. Tetapi mohon maaf, masyarakat 1 juta lebih itu tidak semuanya bersentuhan langsung dengan calon pemimpinnya. Nah, kadang ada sebagian, ya mohon maaf, saya yakin 50-60% pasti masih ada di transaksional. Kadang di desa itu masih berpikiran, siapapun bupatinya podo ae, yang penting sing ngekei sangu. Ada kan ini? Banyak. Itu banyak. Itu banyak. Jadi sebagian masyarakat kita yang memang pola pikirnya seperti itu, siapapun bupatinya, siapapun gubernur, yang penting siapa yang bisa memberikan kontribusi kayak sembako, ngekei sangu, masih banyak sekali. Itu kira-kira seperti itu ada caranya nggak menghindari seperti itu? Hai, kamu kehilangan STNK? Tak perlu khawatir, langsung saja menuju kantor Radar Bojonegoro. Nah, sampaikan ke petugas jika ingin pasang iklan STNK hilang.
Biaya pasang iklan STNK hilang cuma Rp68.000 saja. Karena money politik itu diperangi ya? Iya. Perangi. Jadi memang butuh waktu. Jadi untuk memerangi money politik itu tidak hanya dari calonnya saja, tetapi kesadaran masyarakat, kesadaran pemilih ini juga penting. Jadi partai politik ini juga punya punya peran juga. Partai politik, KPU, ya pemerintah, masyarakat sendiri, calonnya itu semacamnya punya peran. Jadi kalau kelima-limanya APH mungkin atau Bawaslu mungkin, jadi ketika seluruh komponen itu betul-betul bersatu dalam konteks memerangi money politik, ini mungkin bisa dilakukan. Tetapi saya meyakini untuk kondisi sosial ekonomi, kondisi masyarakat saat ini yang ada di Kabupaten Bojonegoro untuk memerangi money politik atau menghilangkan itu, saya yakin tidak bisa. Agak sulit sekali. Sulit dalam kondisi masyarakat yang seperti ini. Jadi masyarakat masih banyak pengangguran, pertumbuhan ekonomi yang masih kurang bagus, daya beli masyarakatnya juga masih seperti ini, ya. Itu pasti mereka akan lebih menerima tawaran aku nyoblos sopo untuk wopo. Ini masih 50-60% masyarakat kita, saya yakin masih seperti itu. Oke. Pak Sugeng, kira-kira ini Bupati Bojonegoro ini kan yang ke depan ini ya. Apa aja PR-nya ketika ada yang terpilih? Ketika sudah terpilih, PR-nya apa aja? Tugas yang paling utama. Jadi tugas paling utama adalah kalau menurut saya infrastruktur insya Allah udah selesai lah. Jalan sudah bagus. Jadi siapapun nanti bupatinya ke depan tinggal moles ya, karena persoalan infrastruktur itu udah selesai. Apa yang dilakukan ketika jalan sudah bagus, jembatan bagus? Ya, saya pikir persoalan utama ini adalah bagaimana meningkatkan pendidikan dan SDM masyarakat. Ini yang pertama, dan yang kedua adalah bagaimana menaikkan pertumbuhan ekonomi dan daya beli masyarakat, menciptakan lapangan pekerjaan. Itu adalah persoalan utama. Nah, dan yang tidak kalah pentingnya, karena masyarakat Bojonegoro ini berangkat dari banyak dari pertanian, ya, tentu meningkatkan kapasitas petani, meningkatkan daya beli atau pertumbuhan ekonomi masyarakat yang di sektor pertanian itu jauh lebih penting. Jadi hal-hal itu yang memang menjadi persoalan utama. Pendidikan, sumber daya manusia, pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kapasitas para petani, meningkatkan kesejahteraan para petani. Gitu. Kalau guru dan lain sebagainya itu tentu dengan sendirinya, saya pikir. Dan yang gak kalah pentingnya adalah mengelola anggaran ini seproporsional mungkin untuk kemakmuran dan kemaslahatan masyarakat Bojonegoro. Karena besaran anggaran yang dikelola Kabupaten Bojonegoro ini sangat besar. Pada tataran angka 8 triliun ini 2 kali APBD Kabupaten Kota sekitar. Nah, tentu ketika kita bicara APBD yang besar, kita tidak tentu kita sampai sejauh mana anggaran ini kita kelola dengan baik, ya kan? Kita tata, kita kelola dengan baik pada sektor-sektor real yang memang perlu kita sentuh, kita tangani sehingga masyarakat bisa merasakan dampak dari besaran ini. Itu saya pikir itu. Oke, Pak Sugeng, kita kembali lagi ke parpol. Ini dengan mungkin melihatnya kemungkinannya kan ada 2 atau 3 paslon. Kalau dari partai politik sendiri seperti apa? Juga ini mungkin teman-teman di partai lain mungkin seperti apa bicara untuk mengerucut ke calon-calon tertentu seperti apa? Emang sudah ada arah untuk 2-3 paslon? Jadi kalau di pembicaraan di teman-teman partai sebenarnya bagi kita ini kan kontestasi pilkada ya. Pertarungan itu akan lebih menarik ketika ada 2 atau 3 pasang orang calon. Karena belum tentu antara partai saya dengan partai yang lain misalkan itu punya pemahaman calon yang sama. Kita kan ada banyak partai nih, ya, partai pemenangnya ada yang di atas 5 kursi, sudah ada 6 partai, ya kan. Dan kalau hitung-hitungan sebenarnya ini 4 calon pun bisa sebenarnya, 4 bakal calon pun bisa. Nah, tetapi saya yakin antara partai yang satu dengan partai yang lain itu pemahamannya itu tidak sama. Ada yang anggap ini baik, ini enggak, ini kurang baik, ini kans menangnya tinggi, ini kans menangnya tipis lah. Pemahaman partai saya melihat figur si A ini misalkan baik, belum tentu B melihat baik. Oh gitu.
partai saya menganggap B ini kurang baik, tapi belum tentu C melihatnya ini kurang baik. Lah, dinamika yang terjadi di tubuh partai-partai ini masih sangat dinamis sekali. Saya pikir ada beberapa partai yang memang punya pemahaman yang tidak sama. Oh, ada yang cenderung ke A, ada yang cenderung B, ada yang cenderung ke C. Oh, mungkin ada alternatif yang lain. Ini masih sangat dinamis sekali. Sepertinya yang buka pendaftaran itu nggak banyak, Mas. Nggak semua partai, Mas. Tidak semua partai punya benar. Ya, saya pikir kalau misal kalau partai PKB misalkan ya nggak membuka pendaftaran kan ya wajar karena ketua partainya mantan bupati gitu. Sudah jelas gitu ya jelas nah, Partai Gerindra kenapa enggak buka pendaftaran ya mungkin menganggap bahwa kadernya ini dianggap layak dan pantas untuk menjadi bakal calon. Oh gitu Partai Golkar ataupun PDI kan banyak pertimbangan. Nah, kenapa kita Demokrat ini membuka? Lah tentu kita punya pertimbangan penilaian karena mungkin kita menganggap bahwa kader kita anggap belum layak dan mampu. Kan beda ya. Kecuali kita dapat 10 kursi, mungkin kita menganggap bahwa kader kita ini sendiri kita anggap layak dan mampu. Layak dan mampu atau elektabilitasnya tinggi? Nah, mampu dalam segala hal. Kalau kita bicara mampu, tentu banyak hal yang harus kita pertimbangkan. Tidak hanya mampu secara kapasitas, kompetensi, tetapi hal-hal lain yang non teknis, ya isi tas dan lain sebagainya ini juga harus diperhatikan. Termasuk jadi logistik dan logistik jadi pertimbangan. Oke, tadi belum disebutkan. Kira-kira itu sampai digit berapa, Mas Sigor? Biaya politik, biaya untuk jadi bupati, mendaftar, paling nggak mau jadi calon itu kira-kira, saya ini sudah punya berapa miliar plus pemenangannya ya? Ya mungkin gitu. Jadi kalau menurut ukuran saya paling tidak untuk menjadi seorang bakal calon itu minimal harus ada di angka 50 miliar lah. Itu berani nyalon yang gitu? Ya kalau sudah punya 50 miliar pasti harus ada. Berani Mas Sigor ya? Paling nggak itu sudah bisa tarung lah ya. Ya sudah bisa. Kalau menangnya belum tentu ya. Belum tentu ya. Gitu. Makanya kalau ada orang yang hanya punya uang 10-20 miliar udahlah tidur aja nggak cukup. Gitu. Karena kalau saya melihat sebenarnya saat ini Bojonegoro itu sangat cantik dan seksi. Cantik, seksi, menarik lah. Karena APBD-nya besar. Ya APBD-nya besar, masyarakatnya cenderung kondusif ya kan. Dinamikanya juga masih bagus, kan menang para calon itu juga ada, jadi ini menjadi seksi sebenarnya, menarik. Dengan uang 50 miliar udah berani maju nih ya? Ya mestinya uang 50 miliar udah berani maju Pak. Oke. Saya pikir monggo bagi masyarakat Bojonegoro yang ada keinginan, ada keinginan dan merasa mampu dalam segala hal ya kan, dan punya logistik yang memadai. Uang itu kan bukan untuk partai kan, untuk proses sosialisasi, konsolidasi dan lain sebagainya. Berarti selain uang tadi ya, selain biaya tadi yang segitu mahalnya tadi, aja juga harus punya jaringan, punya masa, punya juga tim-tim yang lain Mas. Paling nggak juga popularitas juga harus tinggi gitu ya. Betul. Berarti sulit juga Mas Gor ya, untuk menjadi calon itu juga nggak ringan. Untuk menjadi bakal calon itu tidak mudah. Karena kalau bisa kita dikatakan bahwa kita bisa menjadi bakal calon itu kita sudah memenuhi syarat secara administrasi. Misal didukung 10 kursi anggota DPR atau 20% perolehan suara pemilu. Nah, ini untuk memperoleh dukungan ini kan juga tidak mudah. Ada proses yang dilalui, tahapan yang dilalui. Kemudian setelah mendapatkan dukungan, dia memberangkatkan diri ke KPU. Memberangkatkan diri ke KPU, mendaftarkan diri. Lah, baru setelah dinyatakan resmi sebagai bakal calon, itu dia baru bisa menjadi bakal calon. Ketika secara sah menjadi bakal calon, dia harus melakukan komunikasi, konsolidasi, ya kan, sosialisasi, kampanye untuk mendapatkan dukungan dan lain sebagainya. Nah, ini kan butuh waktu, proses dan energi dan tenaga yang memang tidak sedikit untuk itu, Mas. Oke. Menarik sekali sepertinya. Tidak mudah ya, tidak mudah. Tidak semua orang bisa. Tidak mudah dan tidak semua orang bisa. Dan saya meyakini banyak orang yang memang bermimpi banyak orang yang pengen mimpi untuk mendapatkan kesempatan tersebut, tetapi mimpi dan kesempatan ini belum tentu terrealisasi. Belum tentu berbanding sama dengan peluang dan kesempatan yang ada. Gitu. Karena saya yakin banyak orang yang berharap, tetapi untuk menuju ke sana itu kan tidak mudah.
banyak rintangan. Banyak tahapan yang harus dilalui. Berarti nggak cukup hanya 50 miliar tadi? Iya, tidak cukup untuk angka 50 miliar. Oke, terima kasih banyak Mas Kur sudah disempatkan waktunya mampir ke Studio Radar. Insya Allah nanti di kesempatan lain kita akan undang lagi Mas Kur untuk berdiskusi, membicarakan tentang seputar politik yang lagi hangat Mas Kur. Baik. Oke, terima kasih teman-teman Bojonegoro. Demikian pembicaraan kami, demikian diskusi kami dengan Pak Syukur Prianto. Semoga apa yang kita bicarakan tadi, kita bahas tadi, memberikan inspirasi, informasi, dan memberikan pencerahan kepada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.